Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas amalan ringan berpahala besar yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Semua orang Islam pasti menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, banyak sekali yang tidak mengetahui amalan-amalan ringan yang berpahala besar, bahkan dengan hanya tidak mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala akan bisa setara dengan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang paling utama akan pahala dan keutamaannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya, yang pertama adalah iman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Jika engkau tidak sanggup untuk berjihad, maka merdekakanlah budak hamba sahaya yang paling mahal dan paling berharga untuk keluarganya. Jika tidak sanggup lagi, maka bantulah orang yang berusaha atau bantulah orang yang buta. Jika engkau tidak sanggup juga melakukannya, maka tahanlah dirimu untuk berbuat kejahatan, karena itu adalah sedekah yang paling baik yang engkau sedekahkan terhadap dirimu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya macam-macam gangguan kejahatan yang membahayakan dan merugikan kaum muslimin sangatlah banyak dan memberikan pahala yang sangat besar ketika kita bisa menghindari dan tidak melakukannya. Mulai dari yang terlihat sepele sampai yang paling berat. Antara lainnya adalah yang pertama, menganiaya, memukul, melukai, dan membunuh orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Yang kedua, mencari keuntungan atau harta dengan cara yang tercela. Salah satu contohnya adalah menyembunyikan cacat pada barang dagangan, termasuk ke dalam perbuatan menipu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menipu, ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, mengganggu tetangga dengan berbagai macam cara. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, ghibah atau menggunjing. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau kemudian berkata, engkau menyebutkan saudaramu dengan apa yang ia benci, dan jika yang engkau katakan itu benar pada dirinya, maka engkau telah menggibahnya, dan jika tidak benar, maka engkau telah menuduhnya. Yang kelima, mencari aib di kalangan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita menyebarkan aib kaum muslimin, karena siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan membuka dan menyebarkan aibnya. Yang keenam, namimah atau adu domba. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan kaum muslimin yang sedang diazab. Lalu beliau bersabda, ketahuilah, sungguh keduanya diazab, dan tidaklah keduanya karena dosa yang besar, tetapi sungguh-sungguh besar. Adapun salah satunya diazab karena tidak bersih dari kencingnya, dan yang lainnya diazab karena berjalan di antara manusia dengan adu domba atau namimah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh, mencaci maki, mengolok-olok, dan mencela orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang kedelapan, khianat dan ingkar janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Yang kesembilan, meminang pinangan orang lain dan membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain juga termasuk ke dalam kezaliman yang sangat besar dan wajib dihindari oleh seorang muslim. Yang kesepuluh, duduk-duduk di pinggir jalan atau mengacaukan lalu lintas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kalian duduk di jalan-jalan. Para sahabat bertanya, bagaimana jika kami terpaksa duduk untuk membicarakan sesuatu, wahai Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sekalipun kalian terpaksa, berikanlah jalan dan haknya. Para sahabat kemudian bertanya kembali, apa haknya jalan, wahai Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menundukkan pandangan, menghindari gangguan, menjawab salam, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa contoh kejahatan yang bisa membahayakan dan merugikan kaum muslimin yang lainnya. Ketika seorang muslim bisa menghindari perbuatan-perbuatan ini, maka ia diberikan pahala oleh Allah yang sangat besar, bahkan setara dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.